Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan investigasi teknik audit dan teknik perpajakan. Memperkenalkan diri, saya Muhammad Faisal Uqbah dengan NPM 13. Saya Malihan Aulia dengan NPM 130. Yang pertama ada investigatif dengan teknik audit. Kata investigatif dalam akuntansi forensik umumnya berarti audit investigasi atau investigatif audit. Karena itu, secara alamiah, di antara beberapa teknik investigasi, ada teknik-teknik yang berasal dari teknik-teknik audit. Banyak auditor yang sudah berpengalaman pun merasa ragu untuk terjun dalam bidang investigasi. Padahal teknik-teknik audit yang mereka kuasai memadai untuk dipergunakan dalam audit investigasi. Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Ada 7 teknik yang dirinci dalam bentuk kata kerja bahasa Indonesia dengan jenis bukti audit kata benda bahasa Inggris, yakni yang pertama memeriksa fisik atau physical examination, yang kedua ada meminta konfirmasi atau confirmation, yang ketiga memeriksa dokumen atau documentation, yang keempat ada review analytical atau analytic review atau analytical review. Yang kelima ada meminta informasi lisan atau tertulis dari auditan atau inquiries of the audit. Yang keenam menghitung kembali atau performance. Yang ketujuh ada mengamati atau observation. Kalau teknik-teknik audit itu diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat audit independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif, mencari wilayah garapan atau probing, maupun pedalaman. Teknik-teknik audit relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Sederhana namun ampuh. Tema kesederhanaan dalam pemilihan teknik audit atau termasuk audit investigatif. Yang selanjutnya ada teknik-teknik audit. Ada teknik audit yang lebih dekat kepada praktek investigasi perpajakan dan organized crime seperti network method and expenditure method. Ada juga teknik audit seperti follow the money yang mempunyai unsur pencucian uang dalam tindak pidana yang berkaitan erat dengan naluri penjahat dan sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi dalam pengungkapannya. Meskipun semua teknik audit yang disebutkan pembahasan akan berfokus pada review analytical. Memeriksa fisik dengan mengamati. Memeriksa fisik atau physical examination lazimnya diartikan sebagai perhitungan uang tunai, kertas berharga, persediaan barang, aktiva tetap, dan barang berwujud. Mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Kalau kita melakukan kunjungan pabrik, kita melihat luasnya pabrik, peralatan yang ada, kegiatan yang dilakukan, banyaknya dan beragamnya tenaga kerja. Kita juga mendengar mungkin sesuatu yang wangi, atau bahkan bau yang menyengat. Kita bisa mencicipi, misalnya di pabrik yang menghasilkan makanan, kita merasa suhu panas atau dingin di tempat kerja. Singkatnya, mengamati adalah menggunakan indera, bisa salah satu atau beberapa indera sekaligus. Dalam kedua teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Dari beberapa contoh di bawah, kita melihat berbagai tingkat pemahaman yang bisa diperoleh dari pengamatan dan pemeriksaan fisik. Dari kunjungan ke lokasi yang terkena dampak semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo tahun 2006, investigator menyaksikan sendiri apa yang terjadi dan luasnya musibah ini salah
Satu, pemahaman investigator mempunyai bayangan. Pemahaman ini penting ketika nantinya ia membaca laporan para ahli secara rinci tentang luasnya kerusakan dan besarnya kerugian. Dari kunjungan ke wilayah yang terkena gempa, para relawan dan petugas dari Dinas Sosial dapat menentukan jumlah kilometer jalan, rumah, sekolah, rumah ibadah, kantor, pabrik, dan lain-lain yang rusak. Pemahaman ini lebih dalam dari bayangan mengenai intensitas kerugian akibat semburan lumpur panas tadi. Di sini ada data kuantitatif. Yang selanjutnya ada meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada auditan merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Seperti dalam audit, juga dalam investigatif, permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat, atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu investigatif. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain untuk menegakkan kebenaran atau tidak kebenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapat kepastian mengenai saldo utang piutang, tapi sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi keuangan maupun non-keuangan. Selanjutnya ada review analytical. Misalnya kita sedang menginvestigasi suatu bank yang berkewajiban memungut pajak penghasilan atas bunga yang diperoleh nasabahnya. Kita mulai dengan mencocokkan angka-angka agregat. Pertama, kita tunjukkan jumlah pajak penghasilan yang sudah disetorkan untuk bank secara keseluruhan, kantor pusat dan cabang-cabang. Menurut pembukuan bank itu selanjutnya ini adalah hasil perkalian antar tarif, misal 10%. Dengan jumlah bunga yang dibayarkan bank itu kepada para nasabahnya. Perbedaan antara data A dengan data B bisa merupakan perbedaan waktu atau timing difference saja, yakni perbedaan antara saat memotong dan saat menyetor pajak penghasilan. Timing difference ini juga mudah dialokasi, tetapi mungkin juga ada perbedaan yang bersifat tetap atau permanent difference. Misalnya dalam hal deposan dalam negeri yang mendapat pembebasan pajak penghasilan dan deposan di cabang-cabang luar negeri di mana bank tidak berkewajiban memungut pajak penghasilannya. Perbedaan ini mudah diketahui karena umumnya jumlah deposan dalam negeri dibebaskan, tidak banyak. Sedangkan untuk deposan di cabang-cabang di luar negeri, kita mengabaikan seluruh data bunga luar negeri, bagian data semula. Dengan contoh ini, mari kita saji definisi review analytical di atas. Pertama ada evidence of the reasonableness of the aggregate of the result. Ini diperoleh dari data B yang diadjust untuk deposit dalam negeri yang dikecualikan pemungutan pajak penghasilannya dan bunga di cabang-cabang luar negeri. Kedua ada form of the deductive reasoning. Di sini kita membuat deduksi dari data agregat, data global, data menyeluruh yang dalam hal ini adalah data A dan data B. Deduksi ini berkenaan dengan the property of the individual details. Info details di sini adalah pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan oleh bank secara transaksi demi transaksi, cabang demi cabang, atau mungkin per pejabat bank sesuai dengan kewenangannya. Kita think analytical first dan tidak langsung terjun dan menyibukkan diri dengan detail substantif test. Selanjutnya adalah membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan data anggaran dan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud. Yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif atau keuangan maupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Dalam entitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat tertentu menerima insentif atau bonus sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampauan anggaran. Investigator perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualan dibuat tinggi atau overstate. Penjualan kredit dan pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal itu. Pengembalian barang sesudah akhir tahun memperkuat indikasi adanya fraud. Lalu ada hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Beberapa akun baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analytical. Contoh, angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata, angka penjualan dengan bonus bagian penjualan, penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan, dan seterusnya.
Selanjutnya ada menggunakan data non-keuangan. Inti dari review artikel adalah mengenal pola hubungan relationship pattern. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Pola hubungan non-keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bisnis perkebunan ada hubungan antara jumlah pupuk yang dipergunakan dengan hasil produksi atau panen. Panen angka masukan maupun keluaran dinyatakan dalam satuan non-keuangan seperti jumlah ton untuk pupuk dan sawit. Di pabrik gula ada ukuran antara jumlah ton tebu yang masuk ke pabrik dan jumlah ton gula yang dihasilkan. Pola hubungan antara masukan dan keluaran ini dinyatakan dalam suatu rasio yang dalam industri gula dikenal sebagai rendement. Perhitungan serupa kita lihat di industri kayu lapis atau blackboard dengan recovery. Bermacam rasio kita gunakan untuk berbagai industri, bahkan industri-industri atau perusahaan pemeringkat mengembangkan dan menyebarkan industri rasio. Perusahaan penerbangan Garuda mendapatkan hasil yang sangat signifikan dari perjalanan haji. Data yang penting, jumlah calon haji terbangkan dapat diperoleh dari sumber intern maupun ekstern Garuda. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di konsulat-konsulat kita di luar negeri mempunyai hubungan linear dengan banyak visa yang terbitkan. Review analytical sering dilakukan dengan hitungan cepat untuk menunjukkan keganjilan. Seorang bankir mencatat informasi yang diterimanya dari calon nasabah kreditnya. Dengan cepat, ia menentukan bahwa public pool berkapasitas besar di lokasi yang terisolasi. Tidak akan bisa beroperasi karena bahan bakunya tidak akan cukup. Semua data untuk membuat kesimpulan itu ia peroleh selama makan siang dengan debiturnya. Selanjutnya ada regresi atau analisis tren. Dengan data historikal yang memadai, makin banyak makin baik. Ceteris paribus. Review analytical dapat mengungkapkan tren. Berbagai perangkat lunak mempermudah hitungan dan grafiknya, misalnya STAR. Selanjutnya ada menggunakan indikator ekonomi makro. Ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah dan komoditi lain. Ini merupakan bidang studi yang ditekuni para ahli ekonomi makro dan ekonometri. Selanjutnya menghitung kembali atau reperform tidak lain dari mencek kebenaran perhitungan, kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor, seorang junior auditor di kantor akuntan. Dalam investigatif perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks. Didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit, mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman. Selanjutnya ada beberapa contoh perhitungan kembali semacam itu yang berpotensi triliunan rupiah. Pertama, ada kasus penyelesaian kewajiban pemegang saham menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 151 KMK 01 2006 tanggal 16 Maret 2006. Mensyaratkan penetapan jumlah kewajiban berdasarkan data terakhir. Kedua, ada perhitungan cost recovery oleh kontraktor bagi hasil atau producing sharing kontraktor. Cost recovery ini sangat besar jumlahnya. Kalau tidak dihitung kembali oleh counterpart PSC atau lembaga pemeriksa independen, cost recovery rawan penyalahgunaan. Yang ketiga, ada biaya dikeluarkan BUMN yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan umum atau public service obligation. Keterlambatan pembayaran PSO mempunyai dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan. Investigatif dengan teknik perpajakan. Investigatif dengan teknik perpajakan menggunakan dua teknik yang secara luas dipraktekkan oleh IRS (Internal Revenue Service) di Amerika Serikat. Kedua teknik investigasi ini digunakan untuk menentukan penghasilan kena pajak (PKP) yang belum dilaporkan oleh wajib. Terus, expenditure method. Sebagaimana halnya dengan network yang dijelaskan, penerapan expenditure method juga dipelopori IRS. Expenditure method yang merupakan derivasi atau turunan dari network method digunakan IRS sejak tahun 1940-an. Ketika RICO Act diundangkan dalam tahun 1970, expenditure method dimanfaatkan sebagai petunjuk organis crime. Expenditure method juga merupakan cara pembuktian tidak langsung, seperti network method. Expenditure method juga dimaksudkan untuk menentukan unreported taxable income.
Expenditure method lebih cocok untuk para wajib pajak yang tidak mengumpulkan harta benda, tetapi mempunyai pengeluaran-pengeluaran besar. Expenditure method lebih populer dari net worth method karena expenditure method lebih mudah dibuat atau dihitung, dan juga lebih mudah dimengerti oleh orang awam. Mahkamah Agung di Amerika Serikat tidak mendapatkan expenditure method secara khusus sebagai alat pembuktian, karena expenditure method dianggap derivasi atau turunan dari net worth method. Seorang akuntan harusnya mampu menghitung unreported taxable income berdasarkan net worth method, akan mengkonversikannya ke expenditure method. Expenditure method harusnya digunakan untuk kasus-kasus perpajakan apabila kondisi-kondisi berikut sangat kuat atau dominan. Yang pertama, wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau catatan. Yang kedua, pembukuan dan catatan wajib pajak tidak tersedia, misalnya karena terbakar. Yang ketiga, wajib pajak menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak memadai. Yang keempat, wajib pajak menyembunyikan pembekuan. Yang kelima, wajib pajak tidak mempunyai aset yang terlihat atau dapat diidentifikasi. Terus, expenditure method harusnya digunakan untuk kasus-kasus organized crime apabila kondisi-kondisi berikut sangat kuat atau dominan. Yang pertama, tersangka kelihatannya tidak membeli aset seperti rumah, tanah, saham, perhiasan, mobil, atau kapal mewah, dan seterusnya. Yang kedua, tersangka mempunyai gaya hidup mewah dan agaknya di luar kemampuannya. Yang ketiga, tersangka diduga mengepalai jaringan kejahatan atau semua saksi yang memberatkan dia adalah para penjahat yang sudah dijatuhi hukuman. Yang keempat, illegal income harus ditentukan untuk menghitung denda, misalnya dalam kejahatan penebangan hutan ilegal, menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi, dan pungutan negara lainnya. Net worth method. Net worth method diterapkan oleh kantor pajak Amerika Serikat IRS. Pemakaiannya bisa ditelusuri kembali ke tahun 1931, ketika IRS berhasil menjaring sejak Kongres menggunakan RICO Act pada tahun 1970, penggunaannya diperluas untuk menemukan indikasi illegal income dari organized crime, kejahatan yang diorganisasi seperti mafia, triad, dan lain-lain. Network method untuk menginvestigasi pajak ingin membuktikan adanya PKP yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Untuk organized crime yang ingin dibuktikan adalah terdapatnya penghasilan yang tidak sah, melawan hukum, atau illegal income. Net worth method untuk perpajakan di Amerika Serikat, di mana net worth method diterima sebagai cara pembuktian tidak langsung. Dasar penggunaannya adalah kewajiban wajib pajak untuk melaporkan semua penghasilannya, sebagaimana didefinisikan oleh undang-undangnya dalam tax returns mereka. Ketentuan serupa juga berlaku di Indonesia, di mana wajib pajak diwajibkan penghasilannya secara lengkap dan benar dalam SPT Surat Pemberitahuan Tahunan. Dalam hal ini SPT PPH. Pemeriksaan pajak menetapkan net worth atau kekayaan bersih pada awal tahun. Ini diperoleh dari pengurangan seluruh aset seseorang dengan seluruh liabilities-nya jadi di awal tahun tertentu. Sebutlah tahun pertama net worth sama dengan aset liabilities. Hal yang sama dilakukan untuk menentukan net worth tahun kedua. Selanjutnya, net worth tahun pertama dibandingkan dengan net worth tahun kedua. Perbandingan ini akan menghasilkan kenaikan net worth yang seharusnya sama dengan PKP untuk tahun kedua. Karena itu, kenaikan net worth ini dibandingkan dengan penghasilannya yang dilaporkan dalam SPT PPH tahun kedua. Dengan rumus yang hampir sama, kita dapat menemukan illegal income. Seperti disebutkan tadi, di Amerika Serikat metode ini digunakan dalam memerangi organized crime. Di Indonesia, pendekatan ini dapat digunakan untuk memerangi korupsi. Ketentuan perundang-undangannya sudah ada, yakni laporan mengenai kekayaan pejabat. Legal income adalah semua penghasilan yang dilaporkan yang bersangkutan, inilah yang dibandingkan dengan net worth increase sesudah di-adjust dengan personal expense untuk menentukan illegal income. Kenaikan atau penurunan kas dan bank, hal yang sama juga berlaku untuk persediaan barang, piutang, utang, dan pinjaman bank. Depresiasi, amortisasi, deflasi, deferred gains, dan semacamnya juga diabaikan dalam expenditure method. Ini sebenarnya merupakan hal yang elementer untuk seorang akuntan. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.